Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitasari dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kobar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan kimia mengenai laju reaksi. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui percobaan. Yang kedua, pada kegiatan ini akan dibuktikan bahwa luas permukaan atau surface area zat reaksi berpengaruh terhadap laju reaksi. Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan Adamsari adalah 1. Siapkan botol bening, kemudian isi dengan air. Yang kedua, siapkan balon karet, lalu masukkan 1 saset Adamsari ke dalamnya. Yang ketiga, pasang dan ikat balon yang berisi Adamsari tadi pada mulut botol. Yang keempat, reaksikan Adamsari tadi dengan air dalam botol dan catat waktu yang diperlukan untuk membuat balon menjadi tegak. Kemudian diperoleh waktu yang diperlukan untuk membuat balon menjadi tegak adalah 30 detik. Lalu masukkan hasil tersebut ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu, masukkan waktu yang telah kita peroleh ke dalam rumus laju reaksi, yaitu konsentrasi zat dibagi perubahan waktu. Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan J-School adalah: yang pertama, siapkan botol bening, kemudian isi dengan air. Yang kedua, siapkan balon karet, lalu masukkan 1 tablet J-School ke dalamnya. Yang ketiga, pasang dan ikat balon yang berisi J-School tadi pada mulut botol. Yang keempat, reaksikan tablet J-School tadi dengan air dalam botol dan catat waktu yang diperlukan untuk membuat balon menjadi tegak. Kemudian didapatkanlah waktu yang dibutuhkan balon untuk menjadi tegak adalah 22 detik. Setelah itu, masukkan waktu yang telah didapatkan tadi ke dalam tabel hasil pengamatan. Lalu lakukan langkah yang sama seperti pada percobaan Adamsari. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita lihat bahwa faktor yang mempengaruhi cepat maupun lambatnya reaksi dari J-School dan juga Adamsari yang dimasukkan ke dalam air adalah faktor luas permukaan. Luas permukaan yang kecil seperti serbuk akan menghasilkan frekuensi tumbukan yang rendah, sehingga reaksi dari air dan juga serbuk dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan balon menjadi lebih lama. Luas permukaan yang besar seperti tablet akan menghasilkan frekuensi tumbukan yang besar pula, sehingga reaksi dari air dan juga serbuk tadi dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan balon menjadi lebih singkat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, luas permukaan yang kecil dapat menyebabkan laju reaksi suatu zat menjadi lebih lambat. Yang kedua, luas permukaan yang besar dapat menyebabkan laju reaksi suatu zat menjadi lebih cepat. Tujuan dari percobaan ini adalah, yang pertama, siswa dapat menentukan pengaruh suhu atau temperatur terhadap laju reaksi melalui percobaan. Yang kedua, pada kegiatan ini akan dibuktikan bahwa suhu zat reaksi berpengaruh terhadap laju reaksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan dengan air panas adalah: yang pertama, siapkan botol bening, kemudian isi dengan air panas. Yang kedua, siapkan balon karet, lalu masukkan 1 saset Adamsari ke dalamnya.
Yang ketiga, pasang dan ikat balon yang berisi adem sari tadi pada mulut botol yang berisi air panas. Yang keempat, reaksikan adem sari tadi dengan air dalam botol dan catat waktu yang diperlukan untuk membuat balon menjadi tegak. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan menggunakan air dingin. Lakukan langkah yang sama seperti yang kita lakukan pada percobaan air panas tadi. Yang pertama, siapkan botol bening, kemudian isi dengan air dingin. Yang kedua, siapkan balon karet, lalu masukkan 1 saset adem sari ke dalamnya. Yang ketiga, pasang dan ikat balon yang berisi adem sari tadi pada mulut botol yang berisi air dingin. Reaksikan adem sari tadi dengan air dingin di dalam botol dan catat waktu yang diperlukan untuk membuat balon menjadi tegak. Kemudian didapatkanlah waktu yang diperlukan air panas untuk membuat balon menjadi tegak adalah 20 detik. Sedangkan waktu yang diperlukan air dingin untuk membuat balon menjadi tegak adalah 32 detik. Kemudian masukkanlah waktu yang telah didapatkan tadi ke dalam tabel hasil pengamatan. Lalu lanjutkan dengan memasukkan waktu yang telah didapat ke dalam rumus laju reaksi. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita lihat bahwa faktor yang mempengaruhi cepat maupun lambatnya reaksi dari adem sari yang dimasukkan ke dalam air panas maupun air dingin adalah faktor suhu atau temperatur. Pada suhu yang rendah, seperti saat serbuk dimasukkan ke dalam air dingin, terlihat bahwa reaksi yang dihasilkan oleh suhu rendah tersebut lebih lambat. Hal ini dibuktikan dengan mengembang dan tegaknya balon yang membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian untuk suhu yang tinggi, seperti saat serbuk dimasukkan ke dalam air panas, terlihat bahwa reaksi yang dihasilkan oleh suhu panas atau tinggi tersebut lebih cepat. Hal ini dibuktikan dengan mengembang dan tegaknya balon yang membutuhkan waktu lebih singkat. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, suhu panas atau tinggi dapat menyebabkan laju reaksi suatu zat menjadi lebih cepat. Yang kedua, suhu rendah dapat menyebabkan laju reaksi suatu zat menjadi lebih lambat. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan laju reaksi suatu zat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.